Outpouring of the Holy Spirit is coming to this church, especially for Southern California. Amin. Kita percaya kita orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk datang di rumah Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman, ada kesaksian dari hambanya yang barusan diberikan izin tinggal. Silakan Pak Saifuddin. Yeay. Haleluya. Haleluya. Luar biasa ya. Empat Maret 2006 saya terima Yesus. Berarti sudah 16 tahun saya menjadi orang Kristen. Hari pertama itu hari Sabtu. Hari Sabtu terima Yesus. Hari Minggu gereja pertama kali di GKI Pengampon Cirebon. Ayah rohani saya itu Chinese Cirebon dan pemberani. Itu Cina pemberani. Biasanya ya mereka ya biasa saja ataupun menghindar. Gereja-gereja tidak mau menerima saya ketika itu. Tetapi ayah rohani saya itu luar biasa, menerima saya di rumahnya dan saya terima Yesus. 5 Maret saya bergereja pertama. Kemudian itu pagi, sore saya langsung ke GPI Pariaji, itu apa? GPI apa namanya? Tiberias. Dan itulah pertama kali saya lihat wajah Gilbert Lumaindong. Dia khutbah. Wih, ini nih orang yang suka ceramah di TV itu ya, gitu. Kemudian kakak rohani saya itu mengajak saya salaman dengan Gilbert Lumaindong. Saya nggak mau. Saya nggak mau disalaman dengan dia. Saya takut orang itu sombong. Karena saya lebih sombong. Saya nggak mau disombongin orang. Waktu itu cerita pertama dan semua proses yang luar biasa saya hidup. Kemudian saya harus belajar Alkitab. Pokoknya saya harus mengerti benar firman Tuhan. Karena saya percaya saya akan dipakai Tuhan luar biasa suatu saat. Amin. Dan pertobatan saya nggak mau main-main. Saya harus sungguh-sungguh. Dan tidak pernah saya tidak bergereja hari Minggu. Selalu bergereja hari Minggu. Bahkan bisa 3 kali setiap minggu. Hanya kejar pendeta-pendeta yang berkhutbah. Belum banyak nyatat. Saya hanya telinga saja. Saya belajar lewat telinga saja. Dan sudah kebiasaan saya bisa menghafal banyak ayat lewat telinga saja. Tahun pertama itu saya lewati dengan luar biasa. Saya sudah keliling kemana-mana, tapi saya belum mau dikenal orang. Tahun kedua saya mulai mencatat. Saya catat ayat-ayat khutbah-khutbah, lalu sambil mencatat, merenung ayat di Quran, merenung ayat di hadis, pelajaran-pelajaran saya dan berbagai macam kekacauan ajaran Islam. Tahun ketiga saya mimpi suatu saat saya masuk penjara. Wah, masa gara-gara masuk Kristen masuk penjara? Saya nggak percaya. Tetapi memang terbukti 7 tahun kemudian saya ditangkap masuk penjara. Dan di situ saya melihat kemuliaan Tuhan itu. Saya ditambahkan pengetahuan saya. Kalau saya baca surat Paulus, itu langsung menangis. Bahkan saya bisa tertawa ngakak. Karena apa yang diucapkan Paulus ini terbukti juga pada saya. Penderitaannya, kesusahannya. Tetapi kesusahan di dalam penjara itu lebih daripada sukacita. Itu sukacita yang luar biasa itu. Ketika saya di penjara dipukul orang, berantem dengan 5 teroris.
Tapi itu saya nggak takut. Dia prototin saya prototin juga. Dia senggol saya senggol. Dia pukul saya pukul. Saya pukul. Jadi saya masa bodoh dengan firman Tuhan itu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang mengatakan, lah ini orang sengaja. Ini dia ngeledek gitu. Ya saya ledek juga gitu. Akhirnya mereka panggil 5 orang teroris, dia keroyok saya, ya saya kalah. Tapi besok lagi dia ajak lagi, saya nggak takut. Masa bodoh, saya nggak takut. itu watak saya selama dalam penjara. Itu saya menikmati firman Tuhan itu di dalam penjara. Saya ulang-ulang dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, di sini nggak ada Pak Kejadian ya, adanya cuma Pak Wahyu. Dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada sukacita, keindahan, kepuasan batin kecuali dalam penjara. Dan mengalami benar gitu. Coba 2 Korintus 11 ayat 24 atau 23. 2 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Nah, saya ketawanya. Ini Paulus itu gila. Aku berkata seperti orang gila. Jadi Paulus itu gila juga ya. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara coba. Dalam penjara sering sekali. Saya baru sekali Pak Mario. Baru sekali Pak Mario. Bagaimana 2 kali ya? Bagaimana 2 kali? Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas. Jadi punggung Paulus itu hitam-hitam, dipukul, didera itu dicambuk, berkali-kali dicambuk, didera berkali-kali, dalam bahaya maut, kematian berkali-kali. Saya pernah takut. Memang saya pemberani, tapi saya pernah takut. Saya pindah ke penjara kedua. Penjara kedua itu di Tangerang. Seluruh blok itu tidak mau menerima Saifuddin Ibrahim sebagai penista agama. Nggak mau terima. Rambut saya yang panjang itu dijambak sama napi yang lain, didengkulin begini. Ya pusing lah, goyang badan. Iya, kayak gempa Turki. Luar biasa. Tuhan, saya baru merasa dihina seperti ini Tuhan. Saya kalau dihina orang, saya gebukin. Saya kirim anak buah, kalau di Islam itu saya habisin. Saya punya banyak anak buah. Karyawan saya 3.000. Guru-guru 800 orang. Jangan coba-coba ngeledek saya. Habis. Tapi sekarang ini didengkulin. Ngeri Tuhan. Dimasukin ke Selti karena tidak ada satu blok pun mau menerima saya. Selti itu Seltikus, kapasitas 12 orang, diisi 35 orang. Saya tidur di bawah. Debu, nyamuk, kecoa, kotor penjara itu. Hari kedua masuk orang yang lebih tua di umurnya di atas saya. Sore ngobrol, pagi meninggal. Di situ saya ketakutan. Tuhan, saya senang bangga dijuluki Paulus akhir zaman. Tapi jangan dong saya mati kayak Paulus 2000 tahun yang lalu, mati dalam penjara.
Disitulah ketakutan saya dan saya berdoa, Tuhan kasih saya waktu, karena masih banyak kesaksian tentang Engkau yang ajaib itu. Saya sudah menulis banyak buku tapi belum saya edit. Dan sekarang ini saya sudah menulis lebih dari 1000 khutbah.